Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Sekarang Toysaurus dan selamat gini hari sudah kedatangan tamu lagi nih di Toysaurus Senayan STC lantai 2. Siapakah dia? Ini dia. Katanya sih namanya Reski Febian, tapi kita harus cross check lagi. Nama asli siapa? Tapi jelas ini adalah salah satu Geardo yang lagi hits di dunia maya dan dunia internasional lah. Mari kita sambut dia. Tapi sebelumnya kita sambut dulu bumper video dari SGA. Ya, ini dia kita kedatangan Bang Eski. Gue selalu salah mulu kalau di Facebook tuh gue selalu nyebut nama dia. Jadi nama sebenarnya siapa nih Bang? Kalau nama asli Reski Muammar, tapi dipanggil kalau di kalangan airsofter ya Reski atau Eski yang terbaru nih. Yang terbaru gue dipanggil Eski, ya udah gue terusin aja. Eski. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu dia di Facebooknya namanya Eski Rekondo USMC ya. Nah, di Facebook. Oke nih. Jadi hari ini karena dia sering sekali memosting gear-gear tentang apa sih itu yang lu pakai namanya? Marine Force Recon. Marine Force Recon, tentunya ada teman-teman yang pengen tahu kan apa aja sih yang dipakai dan SOP-nya apa aja, kelengkapannya apa aja. Mungkin teman-teman di sana juga ada yang mungkin ingin membangun hal serupa ya Om. Yeah. Makanya di video ini Bang Eski akan men-share ilmunya tentang tadi apa? Marine Force Recon. Marine Force Recon. Gue lupa mulu, sekarang gue udah tua jadi gak lupaan gitu kan. Oke, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih. Nah. Itu dari sekian banyak nih impresi ya Om. Kenapa sampai lu akhirnya memilih itu sih? Nah, jadi awalnya sebenarnya gue memang basic gue tuh untuk impresi di marine gitu. Cuman awalnya mungkin gue coba untuk infanteri ya. Cuman gue lihat-lihat lagi di akun official Real Operator tuh, oh kayaknya gue mau cari yang masih anti mainstream tapi lumayan keren gear-gearnya. Akhirnya gue dalami tuh, oh ini nih Marine Force Recon gitu. Ya udah, akhirnya gue kumpulin, ya akhirnya jadilah terbentuk Marine Force Recon yang sering gue posting di sosial media itu gitu ya. Mungkin basic singkat tentang Marine Force Recon ini adalah jadi gini, MFR itu adalah bagian dari Korps Marinir Amerika Serikat yang disebut dengan biasa disebut dengan USMC. Nah, USMC itu di dalamnya ada satuan tugas, yaitu misalnya Marine Expeditionary Unit (MAU), Marine Expeditionary Force, Marine Expeditionary Brigade, dan masih banyak lagi satuan tugas di dalamnya. Nah, di dalam MAU ini terdapat masih ada 3 elemen lagi di sana, yaitu Ground Combat Element, terus Aviation Combat Element, dan Logistic Combat Element. Di dalam Ground Combat Element masih ada lagi, yaitu yang dinamakan Battalion Landing. Nah, Battalion Landing itu terdiri dari infanteri, artileri, dan kemudian unit lapis baja ringan, dan salah satunya adalah Recon itu sendiri yang dinamakan Marine Force Recon gitu. Jadi Marine Force Recon itu termasuk elite force-nya atau regulernya? Sebenarnya itu hanya pengkoordinasian aja sih. Kalau dibilang reguler, mereka adalah bagian dari reguler gitu. Cuman kalau dibilang special force, ya mereka juga special force gitu. Ya. Jadi selain itu juga Marine Force Recon ini ada di dalam namanya MRF.
MRF itu adalah Maritime Red Force. Nah, itu masih ada di dalam tubuhnya MOU juga. Cuman di sini tugasnya itu lebih ke laut, kapal yang berhubungan dengan pembajakan kapal minyak misalnya. Nah, mereka itu akan dideploy melalui heli Seahawk. Deployment mereka untuk pembebasan pembajakan tersebut. Nah, kalau kita lihat di akun ofisialnya Marine Force Recon yang ada di Instagram, mungkin ada yang turun dari heli, kemudian rappelling dan langsung terjun ke kapal laut. Nah, itu latihannya seperti itu. Nah, itu adalah bagian Marine Force Recon yang dari MRF gitu. Nah, lain halnya dengan yang awal tadi saya jelaskan, kalau Marine Force Recon yang itu, nah itu tugas pokok utamanya dia adalah pengintaian, kemudian pertempuran jarak dekat. Jadi misal gini, pada saat batalion infanteri misalnya First Marine Division sebelum melakukan invasi atau penyerangan, yang diterjunkan lebih dahulu adalah Marine Force Recon untuk mensurvei seberapa kuat kekuatan musuh untuk pertahanannya gitu. Misalnya adakah objek-objek vital yang harus dihancurkan atau diinfiltrate, ya mereka akan melakukan itu gitu, mengclear area pendaratan. Nah, setelah clear dirasa semua aman, mereka langsung koordinasikan ke pasukan utama, ke komando pasukan utama untuk segera melakukan pendaratan di tempat yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meminimalisir jatuhnya korban. Seperti itu. Jadi tim awal ini. Tim awal. Ini gue kalau dengerin dia jelasin, gue jadi inget kayak si Om Satria, ya kan? Mungkin dia satu aliran kali ini sama Om Satria. Satu server. Itu jujur aja Om, itu Om Satria adalah mentoring saya juga, gitu. Salah satu mentor saya juga, gitu. Jadi kalau lu teman-teman belum tahu, Om Satria ada di channel gue juga, dia 2 kali masuk di channel Semat Giniari. Dia kalau jelasin detail sama kayak dia nih. Jadi mau udah kayak satu ruman nih begini kan. Nah, kalau Marine Force Recon itu sebenarnya berdiri kapan Om? Kalau Marine Force Recon ini kalau berdiri sih cikal bakalnya kita udah dari WW2 ya. WW2 kemudian di situ dikembangkan lagi pada perang Vietnam era. Nah, yang lebih kelihatan signifikan itu pada saat OIF, Operation Iraqi Freedom. Nah, jadi tugas yang dilakukan oleh Marine Force Recon ini adalah pada saat ini bersamaan dengan itu kan Marine Expeditionary Brigade yang kita kenal dengan Task Force Tarawa. Nah, itu melakukan deploy langsung ke titik pos terluar tentara-tentara Irak. Pertahanannya tentara Irak bersamaan dengan Marine Force Recon. Nah, itu disebut dengan Battle of Safwan Hills. Nah, pertempuran itu. Jadi tugasnya itu mereka benar-benar meng-clear area tuh Om. Jadi sehingga pada saat itu memang korban terminimalisir. Nah, setelah itu tapi jadi jatuh banyak di tim awal itu dong ya. Iya. Walaupun ada masalah di situ kan. Iya, gitu. Nah, kemudian ya baru First Division mendarat. Itu. Nah, sekarang kan lagi banyak nih Om namanya impresi Marine ya kan. Dan room nih lagi di Indonesia kan, masuk Marine Raiders, ada ya kayak Om juga. Itu kaitannya sama Marine Raiders apa Om kalau Marine Force Recon? Jadi kalau berdasarkan informasi yang saya kulik gitu ya, itu hanya beda di unit komando aja Om. Atasnya? Ya, jadi kalau Marsok atau Marine Raider yang setahu itu sekarang di bawahnya USOCOM. Yes. Gitu. Masuk ke dalam USOCOM. Masuk ke USOCOM sehingga kalau dibilang Marine dia tetap Marine. Gitu. Cuman dia hanya beda komando aja. Dengan kalau kita kalau Marine Force Recon masih tetap di bawah naungan USMC. Oh gitu. Tapi apakah memang awal mulanya orang-orang yang tergabung di Marine Raider USOCOM itu adalah dari Marine juga ya? Iya. Dari USMC juga kan? Iya, setahu saya dari informasi yang dikulik memang mereka Marine. Nah, jadi pada saat Afghanistan ya. Afghanistan itu kan mereka masih banyak
pakai uniformnya kadang ada Marpat Desert, Iya, Marpat. ada Marpat Woodland, terus Woodland. Nah itu ketika mulai ditarik oleh US Socom, berubahlah mereka terpaksa gitu harus pakai multicam. Apa namanya, memang diminta sama Yusuf untuk berpartisipasi lah. Betul. Ya seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka itu Marines. Iya. Gitu. Makanya kan yang gue tahu juga face Mbaf itu memang pembagian dari Yusocom. Asalnya asal dari kemarin kan bukan itu kalau nggak salah. Seperti PSB ya malah ya. Iya, PSB. PSB 2 kalau nggak salah. Juga, makanya kalau teman-teman lihat Marine Raider atau Marsok zaman dulu itu pakai Mbaf itu pembagian dari Yusocom. Dan memang nggak cuma Marine Marsok doang yang pakai Mbaf, ya kan ada si Navy Seal juga pakai. Pembagian jatah lah istilah kata. Iya. Standar isu. Nah itu. Nah sekarang nih Om, kalau ada teman-teman yang lihat Om Eski ini kan rame begitu, mau ikut gabung atau mau kontak-kontakan tuh kemana Om? Boleh. Kalau mau lewat Messenger FB ya bisa ke Eski USMC Recondo. Kemudian kalau Instagram juga ada akun saya namanya Cory Cory Reski. Cory Reski. Ya, gitu. Jadi nanti bisa DM dulu, kemudian ya kita saling tukeran nomor gitu. Nomor WhatsApp. Ada komunitasnya nggak sih Om? Kalau misalnya kan kadang-kadang gue udah ngebangun nih, terus gue ngapain ya? Nah kan bingung tuh kalau udah ngebangun nggak ada main. Oh ya. Kalau komunitas itu sendiri untuk Marine Force Recon di Indonesia itu saat ini baru kurang lebih 10 orang ya. Tadinya kita berenam Om. Kita berenam. Kemudian ada yang ngelihat event kita waktu itu kalau nggak salah bulan Januari 2021. Jadi peminatnya ada yang bertambah gitu. Jadi tambah 1, 2, 3. Ya sekarang sekitar 11 lah. Jadi ya mungkin kita akan ngadain event itu pastinya setahun sekali, tapi untuk tanggalnya dan bulannya mungkin nanti akan kita koordinasikan lagi, kita update lagi. Ya dalam waktu dekat ini sih rencana itu kita akan ada di bulan Juni Om. Mau tahun ini? Ya kalau tahun-tahun ini juga ada di bulan Juni atau nanti pada saat akhir tahun. Ya. Terus kendalanya membangun Marine Force Recon apa Om selama ini? Kendala itu sebenarnya ini Om. Jadi gearsnya itu untuk kita nggak bisa pakai yang standar ISO. Jadi gini, di dalam Marine Force Recon itu karena dia adalah bagian dari USMC, memang untuk body vest atau body armor standar ISO-nya kita pakai MCPC. Nah, tapi dikarenakan ada keleluasaan untuk real operator itu untuk memiliki gear yang proper, artinya ekonomis, ergonomis, nyaman dipakai, enak buat pergerakan, dikasih keleluasan untuk mempunyai anggaplah body armor itu sendiri gitu. Personal preference itu? Personal preference, iya, pembelian sendiri. Iya, pembelian sendiri. Jadi kalau kita lihat di foto-foto referensi itu yang pada umumnya itu kebanyakan AVS Mbap dan GPC yang dipakai. Selain yang standar ISO ya, GPC dan AVS Mbap. Nah, akhirnya saya putuskan jadi saya lihat yang mayoritas aja gitu. Pakai apa? Oke lah. Jadi saya putuskan untuk pakai GPC, tapi warna walaupun diberi keleluasan ada SOP tertentu, standar operasional prosedurnya gitu, nggak serta-merta warnanya terserah gitu. Jadi benang merahnya lah ya. Ya, benang merahnya adalah warnanya coyote brown. Oh, CB. CB. Seperti itu Om. Ya, jadi kalau untuk kesulitan sendiri sih saya rasa sih untuk gear ya susah-susah gampang sih Om. Harus sabar lah intinya. Iya. Jangan buru-buru. Ya itulah seni dari kita menjadi geardo. Jadi yang penting pelajari dulu sejarahnya, terus kegunaannya tuh dipakai karena apa. Jadi jangan tiba-tiba karena ikut-ikutan orang asal nempel langsung sebut diri lu geardo. Nggak begitu ceritanya sih kalau menurut gua. Ada yang susah nih Om. Apa tuh? Jadi
selain itu juga ciri-ciri Marine Force Recon itu mungkin agak-agak mirip dengan Marine Rider ya. Di belakang itu, untuk di bagian belakang itu kadang kebanyakan pakai flashbang pouch atau smoke pouch. Nah itu Om yang sangat susah nyarinya Om. Sekalinya ada cepet hilang dan harganya tuh wow gitu. Untuk satu pouch kecil aja tuh Om. Kayak gitu. Nah itulah. Itu dia perlu kesabaran. Nah, sekarang waktunya Om Eski untuk menjelaskan apa aja yang digunakan di impresi Marine Force Recon ini. Teman-teman silakan ambil kopinya, ya kan? Tapi pas buka puasa aja minum kopinya. Kita simak apa aja. Oke. Silakan Om. Saya akan jelaskan dari atas dulu ya. Jadi untuk impresi Marine Force Recon itu sendiri, kita pakai helmnya Mix 2000 yang mana itu adalah dari 2000, kalau nggak salah dari 2016 era sampai saat ini. Kenapa saya pilih Mix 2000? Karena ya saya pikir ini agak long time ya, agak panjang waktunya. Meskipun pada saat ini itu tidak jarang yang terlihat real operator itu pakai fast APJ atau fast maritim. Bahkan yang terbarunya itu sudah ada yang pakai Tim Wendy dan HHV ATE untuk yang di 2021. Namun di 2021 masih juga banyak yang pakai Mix 2000, maka itu saya jatuhkan pilihan untuk pemakaian di helm, saya pakai Mix 2000. Nah kemudian untuk NVG kita ada NVG PVS 31. Nah untuk mountingnya itu sendiri yang terlihat di dalam penampakan real operator itu sendiri ada yang pakai L4G24. Nah kemudian Rhino juga ada. Nah, kenapa saya pakai Rhino? Karena mungkin yang terakhir terlihat itu banyak yang real operator dari MFR itu yang pakai mounting Rhino. Nah, kemudian untuk stroke-nya sendiri adalah stroke Norotos triple hole, stroke tri hole Norotos. Nah, kemudian untuk lampu sinyalnya itu sendiri ini ada manta strobe, bisa pakai manta strobe, dan kemudian ada juga Hellstar. Nah, karena dari foto referensi yang kita ambil itu hanya 2 yang dipakai oleh real operator, kemudian baterai, kemudian counterweight. Nah, di sini ada keunikan dari helm impresi Marine Force Recon itu sendiri, ada tulisan di patch ini F15. Nah, apa nih F15? Nah, ini hanya asumsi, tapi kita belum mendapatkan informasi yang real. Artinya masih belum ketemu nih apa arti dari F1-5 ini. Nah, kalau dari asumsi kami di grup Marine Force Recon itu F itu adalah Force Recon, 1 itu adalah tim ke-1. Nah, untuk nomor 5-nya sendiri itu adalah nomor induk si real operator tersebut. Jadi misalnya F1-5 itu adalah Force Recon tim 1, nomor 5 misalnya itu saya gitu untuk operatornya. Seperti itulah kira-kira. Sekarang bagian tengah nih Om, untuk body armor sendiri pilihan saya jatuh ke GPC. Meskipun yang tadi sudah saya jelaskan untuk standar isunya itu adalah MCPC, tapi untuk real operator Marine Force Recon sendiri diberikan keleluasan untuk memilih body armor yang sesuai dengan kenyamanan si real operator itu sendiri. Gitu. Jadi di situ dari foto penampakan referensi ada GPC, ada AVS Mbap gitu. Tapi saya lebih proper untuk memakai GPC gitu. Nah, ini ada triple mag pouch, kemudian PTT. Untuk PRC sendiri alat komunikasi saya pakai sesuai yang dipakai real operator adalah PRC 152. Kemudian ada grenade pouch, kemudian ini utility pouch,
Nah, ini ada cadangan untuk mag pouch. Kemudian kita pakai MAP gitu. Nah, gunanya MAP ini untuk reel operator itu sendiri adalah untuk membawa perlengkapan-perlengkapan ya, misalnya seperti baju ganti atau keperluan yang lain. Nah, di sini juga bisa untuk kita simpan alat-alat medik. Nah, di reel operator sendiri juga seperti itu. Untuk di MAP ini bisa dipakai untuk menyimpan alat medik. Kemudian kita juga pada saat sukir juga, ya mungkin saya sendiri bawa alat-alat medik di sini. Seperti itu Om, kira-kira. Oke, tadi saya lupa jelaskan Om Abo. Jadi untuk gears itu, untuk Marines atau Marine Force Recon itu, semua itu walaupun diberi keleluasaan untuk misalnya memilih gear sendiri, misalnya seperti body armor atau belt, itu semua diharuskan warnanya coyote brown atau CB. Jadi artinya keleluasaan itu tetap ada standar operasional prosedurnya gitu. Ini saya pakai war belt yang ini. Untuk setupnya sendiri berdasarkan referensi dari reel operator itu sendiri, saya tempatkan di sini ada 2 pistol mag pouch yang posisinya ada di kiri, kemudian 1 rifle mag pouch. Nah, kemudian di sini ada drum pouch. Nah, untuk di luar selain ini itu bebas. Kadang ada yang pakai flotation drum pouch atau taruh seperti flashbang pouch atau grenade pouch, bahkan center sekalipun. Nah, ini ada memang reel operator yang setup untuk beltnya ini yang seperti ini, yang saya ikutin karena ya menurut saya itu yang paling bagus. Nah, satu lagi, dia kebanyakan untuk MFR itu pakai apa namanya ini, apa ya? Oh ya, stick, light stick, pakai light stick gitu. Nah, kemudian ini karena si reel operator itu sering melakukan deployment dari misalnya atas heli atau rappling, nah ini sling lanyard pun diperlukan. Jadi saya ambil setup untuk beltnya seperti ini. Untuk secondary ini kita pakai untuk holsternya itu, saya belum lihat ada referensi yang lain selain Safariland 6004, tapi di sini saya pakai yang repro dari Safariland 6004. Jadi selain sulit juga untuk mendapatkannya, ini barang ini memang ya sangat langka. Nah, kemudian untuk secondary-nya kita pakai Colt M45A1. Nah, ini juga kita ya kalau mau cari ya sedikit banget unit ini gitu. Jadi sangat ya, ini kendalanya itu saya kemarin sempat pakai susah nyari Colt M451. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau ngebangun gear MFR belum bisa mendapatkan secondary Colt M451, nggak pakai secondary pun tidak apa-apa, karena banyak juga reel operator yang tidak memakai secondary seperti itu. Oke Om, untuk blasternya sendiri untuk Marine Force Recon masih didominasi untuk mayoritasnya itu memakai M4A1, M4A1 dengan aksesoris yang standar biasa dipakai oleh reel operator itu adalah misalnya NPEC 15. Nah, kemudian untuk optiknya itu M-point, M4, M4 gitu. Nah, untuk untuk yang lain sendiri masih standar seperti ini untuk blasternya. Nah, ada juga beberapa yang memakai M27 gitu. Nah, tapi di sini untuk pilihan untuk blaster yang saya pakai adalah M4. Nah, tapi jangan kaget juga Om,
kalau kadang-kadang kita suka lihat di akun officialnya MFR itu, kadang-kadang memang ada rail operator yang nyeleneh. Bahkan saya pernah posting foto untuk popor M4 ini dipakein popor HK416 atau M27 seperti itu. Jadi ya sepertinya sih memang kadang-kadang kalau rail operator suka-sukanya mereka sendiri gitu Om. Nah, selain M4A1, Marineford Recon juga untuk blaster juga ada rail operator yang memakai M27. Nah, M27 ini bentuknya hampir sama dengan HK416 karena memang diadopsi dari HK416. Cuman bedanya itu dia untuk bagian frontset atau handguard dia lebih panjang daripada HK416. Kalau nggak salah HK416 itu 9 inci, kalau untuk M27 ini 12 inci gitu. Nah, kemudian untuk yang umumnya dipakai rail operator, mereka rata-rata memakai bipod. Bipodnya itu bipod Harris. Nah, kemudian untuk di unit M27 yang dipakai RO itu sendiri, mereka rata-rata pakai optiknya itu ecok. Ya, mungkin gitu aja Om. Oke Om, sekarang beralih ke uniform. Nah, untuk Marineford Recon ini pakainya jadi ada dua Om, combat suite dan BDU gitu. Cuman yang terlihat penampakannya itu untuk rail operator kebanyakan mereka pakai frog ya, yang combat suite frog, marpat atau marpat woodland atau marpat desert. Nah, untuk yang saya pakai ini adalah marpat woodland gitu. Nah, jadi untuk apa namanya, kenapa saya pakai BDU? Nah, ini di kalangan marine sendiri namanya ini bukan BDU, mereka menyebutnya. Nah, berdasarkan hasil survei yang kita tanya, nah lebih tepatnya ini kemarin ditanya oleh Om Satria kepada rail operator. Nah, ini tuh namanya Kemi. Mereka di kalangan marine itu nyebutnya Kemi, bukan BDU. Mereka ditanya BDU tidak mengerti malah. Nah, jadi perbedaan combat set pemakaian combat suite dengan BDU itu dari informasi yang digali, mereka itu akan memakai combat suite dengan misi yang berhubungan dengan api gitu. Jika mereka banyak misi yang berkaitan dengan api atau ledakan, itu mereka rata-rata memakai combat set atau combat suite. Nah, untuk kebanyakan rail operator itu sendiri, pemakaian Kemi ini pada saat di lapangan itu dimasukkan Om, gitu. Jarang ada yang dikeluarkan, gitu. Justru sebenarnya pada saat acara seremonial atau acara formil memang Kemi ini memang untuk Marines itu harus dikeluarkan, tapi justru malah di lapangan untuk Marineford Recon kebanyakan kita nggak ada sama sekali yang kita lihat untuk pemakaian Kemi ini dikeluarkan gitu Om. Oke Om, sekarang saya akan bahas tadi kan di uniform atas, bagian atas, sekarang saya akan bahas uniform bagian bawah. Nah, untuk sepatu itu sendiri, untuk yang standar isu dari Marines itu sendiri adalah yang saya pakai ini menurut yang saya lihat dari rail operator itu adalah Belleville ya, Belleville warna coyote brown. Tapi begitu sama dengan gears atau body armor yang lain, boleh diberi keleluasan untuk memakai sepatu yang lain seperti hiking boot atau misalnya ada penampakan yang kita lihat juga pakai Lowa ataupun Salomon gitu. Tapi diwajibkan warnanya adalah warna CB atau coyote brown. Nah, untuk pemakaian trouser atau pants itu sendiri, Marineford Recon ada yang memakai celana itu di bluesing seperti ini ya, di blouse. Nah, di blouse. Jika atasannya Kemi atau BDU itu rata-rata masih banyak
yang di blus bawahnya. Tapi jika atasnya memakai combat set, nah itu blusnya rata-rata mereka lepaskan atau di blus rendah seperti ini. Gitu. Nah, kenapa kok ada yang di blus, ada yang dilepas seperti ini gitu. Nah, alasannya itu kami tanya langsung ke real operator. Untuk misi kebanyakan mereka terjun ke air atau mengharuskan mereka untuk berenang. Jadi ketika mereka berenang, kalau celana itu di blus akan membuat susah si RO itu sendiri. Jadi rata-rata kalau sudah nyebur ke air, baik pakai kemi ataupun combat suit, itu mereka akan melepas blus celananya seperti itu. Nah, akan dipakai seperti ini. Ya mungkin begitulah kira-kira, Om.